warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr ibadah, marhaban ya khair syahrillah. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini, pada detik ini, kita diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Untuk itu, jangan lupa untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan keberkahan. Seperti pada kegiatan kali ini, kita akan belajar tentang materi keremajaan. Yang pertama adalah tentang ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik atau seseorang dikatakan telah dewasa, remaja, itu ada 3. Yang pertama adalah ketika seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, telah berusia 15 tahun. Ini adalah ciri-ciri yang sangat mudah diketahui baik oleh anak-anak ataupun orang tua. Sedangkan yang kedua adalah ketika seorang anak mengalami mimpi basah atau dalam ilmu fikih disebut sebagai ihtilam. Ihtilam atau mimpi basah itu adalah kejadian yang terjadi secara alami ketika seorang anak tertidur, kemudian melihat ada sesuatu yang basah yang keluar dari kemaluan anak tersebut, maka itu adalah mimpi basah. Ciri-ciri ini tidak dapat diketahui oleh orang tua kecuali jika kalian mengatakannya kepada orang tua. Ini terjadi secara alami anak-anak. Anak-anak tidak boleh malu untuk mengatakannya, karena nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan salah satu ciri dari seorang anak dikatakan baligh atau dewasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, rufi'al qalamu an thalath, diangkatlah pena atau catatan amal manusia dari 3 orang. 'Anil naim hatta yastayqin, yang pertama dari orang tidur sampai ia terbangun. Jadi orang yang tidur tidak mendapatkan catatan amal sampai ia kembali terbangun. Contohnya, ketika kita tidur sampai melewati waktu sholat, kemudian tidak ada yang membangunkan hingga waktu sholat tersebut habis, maka kita tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat tersebut. Tapi kita mempunyai kewajiban untuk mengkodoknya. Kecuali kalau kita tidur, kemudian waktu sholat kita telah terbangun, kemudian tidur lagi. Nah, ini tetap mendapatkan catatan amal karena tidur kita tadi telah kita sengaja. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, dari seorang anak hingga ia bermimpi basah, atau dalam bahasa fikihnya disebut ihtilam. Anis sobi, dari seorang anak sampai ia mendapati mimpi basah. Meskipun belum berusia 15 tahun, tapi kemudian dia mengalami mimpi basah, maka anak tersebut dikatakan sebagai baligh atau dewasa. Yang ketiga, anil majnun hatta yaqil. Jadi yang ketiga, orang yang tidak mendapatkan catatan amal adalah orang gila sampai ia kembali sembuh. Jadi orang gila itu tidak berdosa ketika meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Orang gila tidak wajib untuk melakukan sholat. Orang gila juga tidak berdosa jika ia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi itu adalah 3 orang yang tidak mendapatkan catatan amal. Ciri baligh yang ketiga adalah mengalami haid bagi anak perempuan. Seorang anak perempuan ketika menginjak usia 9 tahun dan mengalami haid, keluar darah
dari kemaluan dalam keadaan sehat, artinya tidak sakit, maka itu adalah hal yang wajar. Berarti anak itu telah dikatakan baligh atau dewasa. Untuk itu, sebelum anak-anak kita menginjak usia baligh atau remaja, diwajibkan pula bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari usia 7 tahun untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat 5 waktu, dan diperbolehkan untuk memukulnya saat dia memasuki usia 10 tahun, namun dengan pukulan yang mendidik. Tidak boleh pada bagian-bagian yang dapat menyakiti anak tersebut, bagian muka atau apa. Pukulan pun tidak boleh terlalu keras. Nah, itulah tadi anak-anak ciri-ciri dari seorang anak dikatakan baligh atau dewasa. Tadi ada 3. Yang pertama adalah berusia 15 tahun, yang kedua mengalami mimpi basah, dan yang ketiga mengalami haid untuk perempuan. Jadi jika seorang anak mengalami salah satu tanda di atas, tidak harus ketiganya, tapi salah satu tanda di atas, maka anak tersebut dikatakan telah dewasa dan harus menjalankan perintah-perintah agama. Selanjutnya, besok akan kita bahas apakah yang harus dilakukan bagi seorang anak yang telah mengalami dewasa. Bu Guru akhiri untuk pertemuan kali ini, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.